Alhamdulillahi alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita dapat melanjutkan lagi kajian hadis-hadis di dalam kitab Riyadhus Shalihin, dan sekarang sudah memasuki bab nomor 14. Alhamdulillah bab 13 sudah tamat, dan sekarang masuk bab baru, yaitu babul iqtisadi fit ta'ati. Bab tentang iqtisad, artinya sederhana, fit ta'ati, di dalam melaksanakan ketaatan, di dalam beribadah kepada Allah. Jadi di sini kita dibimbing oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dibimbing oleh Al-Quran agar dalam beribadah itu tidak terlalu memberat-beratkan diri. Jangan memaksakan diri. Tujuannya apa? Supaya lebih ringan ke badan kita untuk melaksanakannya, dan untuk menghindari kebosanan. Karena salah satu di antara penyakit manusia di dalam beribadah itu adalah bosan. Untuk semangat sholat malam, semangat tahajud sampai semalam suntuk semangat, tapi lama-lama bisa bosan juga. Demikian juga membaca Al-Quran. Sehari misalnya bapak-bapak baca sampai 5 juz, kuat nggak mempertahankannya? Nah, lama-lama bisa bosan juga. Ya, kemudian di dalam bersedekah juga begitu, dalam segala hal. Jadi kalau kita memberat-beratkan diri di dalam beribadah, maka satu saat kita bisa terkena penyakit yang disebut penyakit bosan. Dan ini tentu saja tidak diharapkan di dalam Islam. Kita beribadah itu nggak boleh bosan, karena ketika kita bosan dalam beribadah, maka kita akan meninggalkan pintu-pintu kebaikan yang lain. Nah, kenapa harus ikhtisad, harus sederhana di dalam ibadah? Karena ibadah itu banyak jenisnya, banyak macamnya. Seperti yang sudah kita baca hadis-hadisnya di bab 13, pintu-pintu atau jalan-jalan kebaikan itu sangat banyak. Bukan hanya sholat, bukan hanya saum, tapi banyak sekali kebaikan-kebaikan yang harus kita raih. Nah, maka bab ini diberi judul dengan babul iqtisadi fit ta'ah, bab iqtisad di dalam taat. Ayat Al-Quran yang dicantumkan oleh Imam An-Nawawi di dalam bab ini adalah pertama surat Thaha ayat 1, yang kedua surat Al-Baqarah ayat 185. Ini dasar bahwa kita dianjurkan untuk menyederhanakan di dalam beribadah, jangan memberat-beratkan diri. Qala Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Thaha. Thaha ini termasuk salah satu huruful muqatta'ah, artinya huruf-huruf yang terputus-putus, yang dibacanya itu disebut huruf-hurufnya. Inilah pentingnya belajar Al-Quran melalui huruf alaqi, karena huruf ini tidak dibaca seperti huruf yang lain, qala Allah Ta'ala, tidak, tapi disebut nama-nama huruf. Tha, kemudian ada ha mim. Nah, kalau nggak belajar dibacanya bukan ha mim, tapi hama. Alif lam mim alama. Nah, begitu kan kalau kita mengajar anak-anak, orang atau orang dewasa, orang tua yang baru melihat
tulisan seperti itu, dibacanya alama, bacanya hama. Kaf ha ya ain shad, kaf ha ya ain shad. Dia bacanya kafahaya aso. Nah, inilah pentingnya belajar Al-Quran melalui guru talaki. Karena di dalam cara baca Quran itu ada bacaan-bacaan yang gharib. Gharib itu artinya asing. Asing, tidak biasa. Asing itu kalau dalam bahasa kita adalah orang yang jauh dari negerinya atau bukan penduduk asli. Maksudnya gharib di sini bacaan itu bukan bacaan yang biasa dibaca, maka disebut ayatul gharib. Nah, banyak ayat-ayat gharib dalam Quran, diantaranya adalah huruf muqatta'ah. Kemudian yang lain-lainnya istilah yang asing dalam Quran itu ada yang namanya imalah, seperti ketika membaca Al-Quran majroha jadi majreha. Kemudian ada yang disebut ismam, yaitu menampakkan wawu di mulut. La ta'manna jadi la ta'manna. Di tulisannya nggak ada wawu, tapi dimunculkan di mulut. La ta'manna. Itu bagaimana cara belajarnya kalau tidak diperlihatkan gurunya? Ada lagi yang disebut maqalah, seperti memindahkan harokat hamzah ke lam pada kalimat bi'sal ismu jadi bi'sal ismu. Nah, itu termasuk ayat-ayat gharib. Oleh karena itu kalau kita ingin belajar membaca Al-Quran harus dari guru yang pernah bertalaki terhadap gurunya lagi, baru benar. Nah, ini termasuk ayat gharib, ayat yang asing. Disebutnya ini huruful muqatta'ah, huruf-huruf yang terputus. Ada 29 ayat, ada 29 surat di dalam Al-Quran yang diawali oleh huruf-huruf muqatta'ah. Ada yang diawali dengan satu huruf, seperti nun, qaf, ras, shad. Ada yang dua huruf. Nah, ini Thaha, Yasin, Ha, Mim. Ada yang tiga huruf, Alif, Lam, Mim. Alif, Lam, Ra. Kemudian ada yang empat, Alif, Lam, Mim, Ra. Ta, Sin, Mim, itu tiga. Ada yang lima, Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad. Itu namanya huruf-huruf muqatta'ah. Yang huruf-huruf muqatta'ah ini di dalam Al-Quran ini termasuk sirrun min asrarillah. Ini termasuk rahasia dari rahasia-rahasia Allah. Semua kitab-kitab suci itu ada yang dirahasiakan. Tidak semua kitab suci itu diperlihatkan maksud dan tujuannya. Ada yang dirahasiakan. Tujuannya apa? Untuk mu'jizat, mengalahkan orang-orang kafir. Kan sekarang mulai banyak bermunculan kaum kafir yang mengaku mantan Islam. Ada yang ngaku mantan kiai, ada yang ngaku mantan santri. Pas baca Al-Quran hancur, kacau balau. Jadi barometernya di situ saja. Jangan dulu ke rahasia-rahasia Quran yang dirahasiakan oleh Allah ini. Ketika baca Quran surat Al-Fatihah saja amburadul. Nah, kita bisa mengetahui kebohongan mereka karena memang Quran itu adalah mukjizat. Cara membacanya saja tidak sembarangan, tidak seperti membaca bahasa Arab pada umumnya. Nah, maka Thaha ini termasuk sirrun min asrarillah, termasuk salah satu rahasia dari rahasia-rahasia Allah yang maknanya tidak ada yang tahu kecuali Allah sendiri. Makanya penerjemahan yang tepat adalah cukup dengan menyebut wallahu a'lam
bimurad, sanes bisawab. Wallahu a'lam bil murad. Allah yang lebih tahu maksudnya. Walaupun ada banyak ulama yang mencoba menafsirkan toha itu katanya ini maksudnya adalah ar-rajul, ya ayyuhar rajul, dan ini adalah panggilan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi toha sama dengan ya Muhammad. Maka sering ada orang yang baca toha sallallahu alaihi wasallam, yasin sallallahu alaihi wasallam. Kita mengarang-arang. Nah, padahal ini dirahasiakan oleh Allah, tidak ada yang tahu. Makanya karena dia rahasiakan oleh Allah, kita tidak perlu menafsirkan, tidak perlu menerjemahkan, dan tidak perlu mengamalkan. Di dalam Al-Quran itu ada ayat yang muhkamat, ada ayat mutasyabihat, ada ayat yang sir, yang dirahasiakan. Kalau muhkamat itu jelas, ayat-ayat itu jelas, bisa diterjemahkan, bisa ditafsirkan, bahkan ada tafsirannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ayat itu disebut dengan ayat muhkam. Ada ayat mutasyabihat, samar-samar, mutasyabihat itu subhat, mutasyabih, samar-samar. Samar-samar itu bisa diterjemahkan, tapi sulit untuk dipahami. Seperti contoh ayat yang berbunyi Ar-Rahmanu 'alal arsyish tawa. Allah bersemayam di atas arsy. Yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Nah, itu bagaimana maksudnya? Bersemayamnya Allah itu bagaimana? Tangan Allah di atas tangan-tangan kita itu bagaimana? Nah, ini terlihat sedikit tapi samar. Disebutnya mutasyabihat. Nah, ayat-ayat mutasyabihat juga tidak perlu ditafsirkan. Kita cukup ya saja. Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Tapi tangan Allah bagaimana? Wallahu a'lam bissawab. Karena Allah itu laisa kamitslihi syai', tidak sama dengan makhluk-makhluknya. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah bersemayam di atas arsy. Pada hari kiamat nanti Allah dijunjung di atas arsy, dan orang-orang yang memiliki amal-amal istimewa akan dinaungi di bawah naungan arsy. Bagaimana hakikatnya? Wallahu a'lam bishawab. Kita tidak perlu membayang-bayangkan, menafsirkan, karena Allah itu memiliki sifat laisa kamitslihi syai'. Nah, kemudian terlebih lagi ini sirrun min asrarillah, ayat-ayat yang dirahasiakan oleh Allah. Ma'anzalna alaikal qur'ana, kata Allah, kami tidak menurunkan Al-Quran. Alaika ma'anzalna, kami tidak menurunkan alaika kepadamu Muhammad Al-Qur'ana, Al-Quran, litashqa, untuk mendapatkan celaka. Dalam penerjemahan lain, litashqa, untuk menyulitkanmu. Jadi Al-Quran diturunkan oleh Allah itu bukan untuk menyulitkan kita, tapi untuk memudahkan kita. Coba kira-kira perintah mana yang sulit dilaksanakan, Pak? Ada nggak perintah ibadah, Bu, yang sulit dilaksanakan? Tidak ada. Sholat sulit. Kata Nabi, sholli qa'iman, sholatlah kamu sambil berdiri. Bagaimana kalau tidak bisa? Fasholli qa'idan, silakan sholat sambil duduk. Bagaimana kalau duduk juga tidak bisa? Sholli ala janbin, sholatlah sambil berbaring. Bagaimana kalau berbaring tidak bisa? Sambil terlentang dengan isyarat. Bagaimana kalau isyarat pun tidak bisa? Disolatkan. Kemudian saum. Saum berat? Tidak berat. Saum itu diwajibkan kepada orang yang sehat dan kuat. Bagaimana kalau sakit? Silahkan berbuka. Mampu qada, silahkan qada. Tidak mampu qada, bayar fidyah. Wah, berat di saum dalam safar? Tidak berat ternyata.
dalam safar Allah memberikan rukhsah, silahkan berbuka. Tapi kalau mampu qada, nanti qada di hari yang lain. Jadi tidak ada ibadah itu yang sulit. Wah, berat ibadah haji, ongkosnya juga mahal. Ibadah haji juga diwajibkan kepada orang yang mampu. Jadi Quran ini tidak menyulitkan kita. Nah, ini membantah tuduhan-tuduhan orang-orang kafir yang mengatakan bahwa Muhammad dipersulit oleh Tuhannya. Diperintahkan ini, diperintahkan ini, diperintahkan ini. Maka kemudian dijawab oleh Allah, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan Al-Qur'an kepadamu Muhammad untuk menyulitkan kamu, apalagi untuk mencelakakan kamu. Maka oleh karena itu Al-Qur'an ini adalah syifaun lima fis sudur. Al-Qur'an itu adalah syifa, obat untuk penyakit-penyakit hati, penyakit sombong, penyakit malas, penyakit dendam, penyakit iri, penyakit hasud, penyakit lain-lain yang termasuk penyakit-penyakit hati, itu diobati dengan Al-Quran. Wa nuran lil basair, dan sifat Al-Quran ini sebagai cahaya untuk basair, untuk pandangan-pandangan mata hati. Maka famanit taba'a hadahu, famanit taba'a hudahu naja fi darain. Barang siapa yang mengikuti petunjuk Al-Quran, maka dia akan selamat di dunia, juga selamat di akhirat. Wa man akhadha anhu, dan barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, kana minal halikin, maka dia termasuk orang-orang yang binasa, orang-orang yang akan dibinasakan. Jadi sekali lagi, Al-Quran diturunkan oleh Allah untuk mengangkat kesulitan-kesulitan umat dan memberikan kemudahan kepada umat manusia. Kemudian ayat yang kedua yang menjadi dasar bahwa kita harus beribadah dengan iktisad, dengan sederhana, tidak memberat-beratkan diri, adalah surat Al-Baqarah ayat 185. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, yuridullahu bikumul yusra. Allah bermaksud, Allah menghendaki kepada kamu semua al-yusra, kemudahan. Wala yuridu bikumul usra, dan Allah tidak menghendaki al-usra, kesulitan. Nah, ayat ini memperkuat ayat yang di atas, bahwa dengan Al-Quran ini Allah menghendaki kemudahan bagi kita, Allah tidak menghendaki kesulitan bagi kita. Allah juga tidak membebankan perintah-perintah kepada kita kecuali sesuai dengan kemampuan. Nah, maka di sini ditafsirkan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya. Qala Al-Qurtubi fi tafsir, Imam Al-Qurtubi menafsirkan, berkata dalam tafsirnya, qala Mujahidun wa Dhahak, Imam Mujahid dan Imam Dhahak menafsirkan ayat yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra, maksudnya adalah al-yusru al-fitru fis safar. Yang dimaksud dengan kemudahan adalah buka di dalam safar, itu yang disebut yusrun. Wal usru, sedangkan kesulitan adalah as-saumu fihi, saum di dalam safar. Jadi gambarannya, yang disebut Allah menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan itu, kalau kita tafsirkan ke pelaksanaan ibadah saum, maka kemudahan itu buka dalam safar, itu yusrun, silakan ambil. Sedangkan usrun, kesulitan adalah memaksakan saum di waktu safar. Akan tetapi walah wajhu umumul lafzi fi jami'i umuriddin. Akan tetapi ayat ini bukan hanya berbicara saum, tetapi ayat ini berlaku secara umum untuk seluruh persoalan-persoalan agama. Seperti sholat. Sholat itu kan duhur umpamanya wajib 4 rakaat.
Ketika safar boleh dikosor menjadi 2 rakaat. Maka ketika bapak ibu memaksakan sholat waktu safar 4 rakaat itu mengambil usrun, kesulitan. Ketika kita mengambil kosor 2 rakaat itu mengambil yusrun, kemudahan. Mau ngambil kesulitan, mengambil kemudahan. Nah, seyogyanya, seharusnya, semestinya kita ngambil kemudahan. Kenapa? Kata Nabi SAW, rukhsah itu adalah shadaqatun minallah. Rukhsah itu adalah sedekah dari Allah. Maka faqbalu shadaqatahu, terimalah sedekah itu. Karena sedekah atau rukhsah ini sedekah dari Allah. Allah menghendaki kemudahan bagi kita, Allah tidak menghendaki kesulitan bagi kita. Wabil khusus ini dalam safar. Kita sulit mencari masjid, sulit mencari air, sulit mencari tempat sholat, maka Allah memberikan rukhsah, silahkan dikosor, bahkan silahkan dijamak kosor. Dalam seharian kita hanya sholat 3 kali, tidak 5 kali. Zuhur dengan asar dijamak kosor, maghrib dengan isya dijamak kosor, nanti subuh karena subuh mah sudah istirahat. Nah, ini maksud dari yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Kemudian hadisnya, hadis yang pertama dari bab atau hadis nomor 142 dari awal. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala alaiha, masuk ke rumah Aisyah. Jadi jadwal Aisyah, karena rumah-rumah Nabi itu seperti hotel gitu. Desain rumah Nabi itu seperti hotel. Jadi berjajar kamar, ada ruang tamu, ada kamar, ada ruang tamu, ada kamar, ada ruang tamu. Tapi untuk masuk ke rumah-rumah itu masuk dari lorong yang sama. Sehingga kontrakan ada lorong. Kontrakan ada yang di luar. Ini seperti hotel kalau saya lihat di market itu. Jadi ada pintu-pintu khusus masuk ke kamar, ada lorong untuk masuk ke kamar-kamar itu. Jadi kalau pindah jadwal nggak perlu jauh-jauh. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha, masuk ke rumah Aisyah, wa indaha imra'atun, di rumahnya ada tamu seorang perempuan. Qala, kemudian Nabi bertanya, man hazihi, siapa ibu ini? Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi itu dikenal, tapi Nabi tidak mengenal semua jamaahnya. Nah, itulah penyakit popularitas, kelemahan gitu. Tiba-tiba aya nu ngagabruk sono ngahuleng we saha ieu. Ngagabruk sono cipika cipiki ngahuleng saha ieu. Karena jamaahnya banyak, maka Nabi pun tidak mengenal semua jamaahnya, semua umatnya, kecuali nanti di akhirat. Kalau di akhirat akan mengenal, karena min asari wudu, kata Nabi, dari ciri-ciri wudu. Kata Nabi, man hazihi, siapa ibu ini? Qalat, kemudian Aisyah berkata, hazihi fulana, ini ibu fulan, disebut namanya, tapi tidak disebutkan dalam hadis ini. Ini ibu fulan. Tazkuru min salatiha, lalu kemudian Aisyah menceritakan sholatnya. Wah, ibu ini sholatnya luar biasa. Yang wajibnya dilaksanakan, kemudian yang sunatnya dilaksanakan, tahajudnya hebat sekali, kemudian duhanya juga hebat sekali. Pokoknya ibadahnya itu luar biasa, tidak seperti ibadah kebanyakan ibu-ibu yang lain. Ibu ini hebat, disanjung-sanjung oleh Aisyah. Qala, maka Nabi SAW bersabda, mah itu kalimatun nahi wa jazr. Mah itu adalah kalimat melarang dan mencegah. Kalimatul jazri wa najr. Mah
kalimat melarang atau kalimat mencegah. Jangan begitu, jangan begitu. Maksudnya ibadah itu sederhana saja. Jangan memberat-beratkan diri. Baca 1 rakaat 1 juz. Kemudian tahajud tamat 30 juz. Nah, itu berat. Jangan memberat-beratkan diri. Alaikum bima tutikun. Kata Nabi, hendaklah engkau semua berbuat sesuai dengan kekuatanmu saja, sesuai dengan kemampuanmu saja. Kita kuat 1 halaman, baca 1 halaman. Kuat setengah, nggak kuat kulhu. Silahkan matutikun, nggak ada masalah. Semampu kita. Fawallahi, kenapa Nabi memerintahkan begini? Fawallahi, karena demi Allah, la yamillu, Allah nggak akan bosan. Jadi kalau ibu bapak ibadah dengan semangat, sholat tahajud semangat, duha semangat, sholat yang lain semangat, saum semangat, Allah nggak akan bosan. Malah Allah bergembira, Allah akan bersyukur kepada kita memberikan rahmat-rahmatnya. Hatta tamilu, sehingga kamu sendiri nanti yang akan bosan. Allah tidak akan bosan, tapi kita yang akan terkena penyakit bosan. Termasuk dalam doa. Kita berdoa terus-terusan, Allah senang. Malah baik ada kebutuhan atau tidak ada kebutuhan, kita terus berdoa. Karena manusia itu paling tidak memerlukan Allah, memerlukan pengurusan Allah. Salah satu doa yang dianjurkan dibaca adalah Allahumma la takilni ala nafsi walau tarfata ain. Ya Allah, jangan kau bebankan kepadaku walaupun hanya untuk mengurus kedipan mata. Coba kalau kita disuruh oleh Allah urus tuh mata sendiri, tutup buka gaya dama tiap hari gitu kan. Urus telinga sendiri, wah repot bu. Kalau kita diurus 1 anggota badan saja ada bermasalah di mata kita, kerepotan kita membiayai mengobat. Ada masalah di telinga kita harus ngurus telinga kita ini, memperbaiki telinga kita repot. Atau ada gangguan-gangguan sebagian anggota badan kita sakit, harus diobati, kita berat. Makanya Nabi menganjurkan kepada kita supaya kita tetap diberikan kesehatan, sehat walafiat. Doanya adalah Allahumma la takilni ala nafsi walau tarfata ain. Ya Allah, jangan kau bebankan padaku walaupun hanya mata berkedip. Jadi tugas aku mah ya Allah ibadah saja. Makan, minum diserahkan ke Allah. Kesehatan diserahkan ke Allah. Tugasku ya Allah ibadah saja. Nah, itu doanya ada. Dan itu bukan membujakan Allah, kan? Ada hadisnya dalam hadis kursi. Tafarraq bi ibadati amla sadraka ginan. Sibukkan, sempatkan kamu beribadah kepadaku, aku yang akan menjamin kecukupan. Amla sadraka ginan, akan aku penuhi dadamu dengan kekayaan, dengan kecukupan. Maka peringatan Nabi kalau dalam beribadah, mah alaikum bima tutikum. Jangan begitu. Beribadahlah sesuai dengan kemampuanmu. Fawallahi, karena demi Allah la yamillu, Allah itu tidak akan bosan. Hatta tamalu, sehingga kalian sendiri yang bosan. Kemudian Nabi memberikan penjelasan tambahan. Wa kana ahabbuddin, dan adalah sebaik-baik agama atau pelaksanaan agama yang paling dicintai oleh Allah, ilaihi oleh Allah, ma dawama sahibuhu alaihi, adalah ibadah agama yang didawamkan, yang dilaksanakan oleh pemeluknya. Jadi agama yang paling dicintai oleh Allah, yang paling disukai oleh Allah adalah apa yang dikekalkan melakukannya oleh orang itu. Di dalam hadis yang lain ada tambahan wa in qalla, walaupun sedikit. Ahabul a'mal ilallah adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baik amal menurut Allah adalah amal yang dirutinkan, amal yang dilakukan terus-menerus, wa in qalla, walaupun amal itu sedikit. Kita sholat malam
mampunya hanya 10 menit, nggak ada masalah. Satu halaman bagi 4. Kemudian itu sudah 4 rakaat kan? Jadi 11 rakaat itu cukup salambar. Nanti witirnya pakai kulhu gitu. Itu lebih baik begitu daripada sholat semalam suntuk, tahajud, subuh kasiangan, atau libur sebulan tidak pernah tahajud lagi. Nah, itu tidak baik, amal seperti itu tidak disukai oleh Allah. Karena Allah itu senang kita itu terus menghadap, terus mendekat setiap saat, setiap hari. Sementara yang harus diatasi pada diri kita adalah ada penyakit manusia, yaitu penyakit bosenan dalam beribadah. Pemi bosen tuangan itu masalah, Pak. Kita mah sanes panjawan. Lu bosen tuang kolak wae, hoyong rujak. Bosen tuang jeung asin wae, hoyong daging. Bosen tuang jeung sate wae, hoyong jeung asin. Teu nanaon eta mah sanes penyakit. Itu termasuk fitrah insaniah. Tapi kalau bosan itu muncul dalam ibadah, inilah penyakit. Bagaimana cara mengobatinya? Iktisad fil ibadah. Kata Nabi, sederhanakanlah kamu di dalam melaksanakan ibadah. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Fikul hadis. Ini banyak fikihnya. Fikul hadis, fikih hadis dari hadis tadi. Pertama, zawajus su'al. Jawajus su'ali amman dakhalal baiti minan nisa'i awir rijal. Kita diperbolehkan bertanya kepada orang yang masuk ke rumah kita, baik tamu laki-laki ataupun tamu perempuan. Ditanya nama, ditanya alamat, itu boleh, Pak. Bertanya-tanya kepada orang yang datang berkunjung ke rumah kita. Seperti hanya Nabi SAW bertanya ke tamu Aisyah, ini siapa Aisyah? Oh, ibu ini. Kemudian dijelaskan oleh Aisyah kelebihannya. Kemudian yang kedua, jawazu zikril wasfi amamal alimi liyusahihal khoto'a wa yusma'al shawab. Boleh menyebutkan sifat-sifat tertentu di hadapan seorang yang berilmu, tujuannya untuk memperbaiki kesalahan dan memilih mana yang benar. Nah, seperti tadi Aisyah menjelaskan tentang kelebihan ibu itu dalam beribadah. Jadi ini tidak termasuk riya. Apabila disampaikan kepada orang-orang yang berilmu, tujuannya adalah supaya kalau salah nanti dibetulkan dan dipilihkan mana yang terbaik. Maka Nabi meluruskan, alaikum bima tutiqun. Jangan begitu sholat itu. Sholatlah semampu ibu, karena Allah itu memang gak akan bosan, tapi ibu sendiri yang bosan. Dan ibadah yang baik adalah ibadah yang didawamkan, dirutinkan, diistiqomahkan, walaupun itu hanya sedikit. Kemudian yang ketiga, istihbabu jazri inda ru'yatil munkar. Disunahkan menolak ketika melihat kemungkaran, baik kemungkaran dalam urusan muamalah maupun kemungkaran dalam urusan ibadah. Tidak apa-apa melarang. Yang keempat, taghyirul munkari yakunu indal ilmi bihi ma'al qudrati ala taghyirihi. Merubah kemungkaran itu harus dengan ilmu, disertai dengan kemampuan untuk merubah. Jadi ilmu dan kemampuan. Punya ilmu tapi tidak mampu, diam saja. Mampu merubah tapi nggak punya ilmu, jangan, nanti salah. Jadi dalam merubah kemungkaran itu dua syaratnya. Satu, harus berdasarkan ilmu. Yang kedua, qudrah, kekuasaan, mampu untuk merubahnya. Yang kelima, la yajuzu ta'khirul bayan an waqtil hajat. Tidak boleh mengakhirkan penjelasan dari waktu yang dibutuhkan, karena kejadiannya saat itu, maka perlu jawaban yang cepat. Nah, ini salah satu etika dakwah yang saya juga suka kerepotan. Buru-buru pertarosan, apalagi Ramadan kemarin. Pertarosan pertanyaan di WA itu 20 liar, paruman tidur. Nah, sebetulnya etikanya jangan diakhirkan,
Karena orang itu mungkin bertanya saat itu butuh mau dilakukan saat itu juga gitu. Nah, maka etikanya kalau kita sempat pertanyaannya saat itu dijawab saat itu juga. Pertanyaan saat itu dijawab saat itu juga. Nah, makanya perlunya ilmu di sini. Kalau tidak punya ilmu nggak bisa langsung memberikan jawaban cepat. Sedang perjalanan mau berangkat umroh, ada yang bertanya tentang masalah umroh, kayak hari ini pada muka kita bola. Nah, itu tidak baik. La yajuzu ta'khirul bayan an waqtil hajat. Tidak boleh mengakhirkan jawaban, mengakhirkan penjelasan dari waktu yang dibutuhkan. Jadi kalau perlu dijelaskan saat itu, jelaskanlah segera. Kemudian yang keenam, al-iksaru fil ibadati fawqa ma yutikul jasadi yuaddi ilal milali wal futur fatarakan nafs. Memperbanyak ibadah di atas kemampuan jasad, memperbanyak ibadah di atas kemampuan badan kita, itu akan mengantarkan pada kebosanan dan meninggalkan ibadah. Nah, maka ibadah itu yang mampu saja. Kira-kira mampu nggak kalau segini kita rutinkan? Oh, mampu, silahkan. Karena memaksa-maksakan diri dalam beribadah di atas kemampuan itu akan mengantarkan kita pada bosan dan meninggalkan. Fatarokan nafs, maka akhirnya meninggalkan ibadah tersebut. Padahal pintu-pintu ibadah itu sangat banyak. Kemudian yang ketujuh, al-i'tidalu wa tawassutu fi ada'il ibadah muda'atun listimrariha wa lisabati ta'ati 'alaiha. I'tidal sederhana, tawassut pertengahan, fi ada'il ibadah dalam menjalankan ibadah itu muda'atun listimrariha akan mendorong kita, membawa kita untuk istimrar, melakukan ibadah itu terus-terusan. Walis sabati ta'ati 'alaiha, dan tetap subut kuat dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Ini kunci kalau kita ingin istiqomah. Kemudian yang kedelapan, ahabul a'mali wa aksaruha sawaban adwamuha wa in qalat. Sebaik-baik amal dan yang paling banyak pahalanya adalah adwamuha, yang didawamkan, yang dirutinkan, wa in qalat, walaupun sedikit. Jadi itu paling dicintai dan paling banyak pahalanya. Lama sholatnya tapi sekali-kali kan. Baca Qurannya banyak-banyak tapi sekali-kali nak, kemudian ditinggalkan, sedikit pahalanya. Maka yang terbaik adalah amal itu adalah al-amalu adwamuha, didawamkan. Yang terbaik dan yang paling banyak pahala adalah amal yang didawamkan, amal yang dirutinkan, wa in qallat, walaupun sedikit. Dan yang terakhir, fikul hadis, dari hadis tadi adalah tawfiyatun nafsi haqqaha minal mubahati fihi ajrun wa sawabun idza kana al-qasdu taqwa alal amali sholihi wa ibadatillah. Tawfiyatun nafsi haqqaha, memberikan hak-hak badan, minal mubahat, dari perkara-perkara yang dibolehkan, fihi ajrun wa sawabun, akan mendapatkan pahala, idza kanatil qasdu taqwa, apabila tujuannya memberi hak badan itu untuk memperkuat ketakwaan, alal amalis sholih, untuk semangat, supaya semangat beramal sholih, wa ibadatillah, dan beribadah kepada Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, piknik tujuannya naon? Supaya badan seger, badan bahagia, supaya kamasin semangat lagi, sholat semangat lagi, itu bisa jadi pahala. Kita memberikan hak badan olahraga. Tujuannya apa olahraga? Memberi hak badan. Supaya apa? Supaya ketakwaan semakin kuat, beramal soleh semakin kuat, ibadah semakin semangat. Itu fihi ajrun wasawab. Menurut hadis ini, insya Allah akan menjadi pahala dan ganjaran untuk kita semua. Nah, makanya inilah ikhtisar. Ada kewajiban yang harus ditunaikan dalam bentuk ibadah, ada hak-hak badan yang harus diberikan, hak olahraga, hak liburan. Tujuannya untuk memperkuat ketakwaan kita kepada Allah. Bagi kita bukan hanya sekedar main, walaupun al-mubahat, tapi fihi ajrun, ada pahalanya
hanya bila tujuannya at-taqwa 'alal amalis shalih wa ibadatillah, untuk memperkuat ketakwaan agar semangat beramal sholih dan beribadah kepada Allah. Nah, itulah 9 fikih hadis yang dapat kita ambil dari hadis nomor 142. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Saya cukupkan sekian. Aku lupa lihada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke bapak-bapak sebelum pulang, mohon waktunya 10 menit.